Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar ekonomi. Kami di sini akan membuat sebuah video tentang saham, dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester di kelas kami. Dalam pelajaran pengantar ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Mirza Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi dan macam-macam investasi. Investasi sendiri merupakan suatu penyimpanan dana atau modal pada periode tertentu untuk dimiliki keuntungan pada masa mendatang. Contohnya, keuntungan-keuntungan tersebut kita bisa gunakan untuk menyekolahkan anak, atau membuat sebuah usaha, atau juga bisa membuat sebuah rumah. Dan investasi ini bisa dilakukan secara pribadi ataupun oleh perusahaan-perusahaan. Dan investasi memiliki berbagai macam, yaitu salah satunya ada investasi usaha, yang mana investasi ini merupakan kegiatan penanaman modal pada sebuah usaha. Dan ada juga investasi properti, yang mana investasi ini di bidang properti yang sering dijadikan untuk simpanan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada investasi emas, yang mana ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan menjaga emas tanpa takut inflasi. Dan yang terakhir ada investasi di pasar modal, yang mana kegiatan ini merupakan penanaman modal berupa pembelian saham perusahaan. Dan investasi di pasar modal ini ada 3 produk, yaitu ada saham, obligasi, dan reksadana. Saham adalah surat bukti bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, jika kamu membeli sebuah saham di perusahaan, kamu telah menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut dan berhak atas penghasilan serta kekayaannya. Nah, keunggulan investasi saham yang pertama, capital gain, yaitu keuntungan yang didapat saat harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli. Yang kedua, dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Nah, risiko investasi saham ada yang pertama, capital loss, yaitu kerugian akibat harga jual saham lebih rendah daripada harga beli. Yang kedua, risiko likuidasi, perusahaan yang dimiliki dinyatakan bangkrut. Untuk dapat berinvestasi saham, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka rekening saham. Pembukaan rekening saham dapat dilakukan melalui perusahaan sekuritas dengan setoran awal atau deposit awal minimal sebesar Rp100.000. Produk pasar modal yang kedua yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan. Surat ini berisi janji dari pihak penerbit kepada pihak pembeli obligasi untuk membayar hutang pokok pada waktu yang telah ditentukan, disertai pembayaran bunga pada skala periode. Keuntungan investasi obligasi adalah nilai pokok yang selalu tetap dan pemberian kupon sebagai biaya yang dibayar oleh penerbit. Nilai tukar kupon adalah tingkat suku bunga pada obligasi tersebut. Sedangkan risiko investasi obligasi adalah risiko likuiditas, di mana sebuah aset memerlukan waktu yang belum pasti untuk bisa ditukarkan menjadi uang tunai. Selanjutnya yaitu risiko default, yaitu ketidakmampuan pihak penerbit untuk membayar bunga atau melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Kamu dapat membeli surat obligasi melalui bank, perusahaan sekuritas, serta lembaga-lembaga yang ditunjuk sebagai agen obligasi. Saat ini sudah banyak produk obligasi pemerintah untuk investor yang dimana minimal pembeliannya adalah Rp1.000.000, sedangkan secara umum maksimal pembeliannya adalah Rp3 miliar. Produk ini jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara umum minimal pembeliannya adalah Rp10 miliar. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli penyertaan reksadana. Jenis-jenis reksadana: yang pertama reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana campuran, yang keempat reksadana saham. Saya akan membahas tentang keuntungan dan risiko reksadana. Keuntungan reksadana, yang nomor 1 yaitu kenaikan NAB, nilai aktiva bersih. Nomor 2 yaitu mudah. Kenapa mudah? Karena dikelola oleh manajer investasi profesional, berlisensi, terdaftar dan diawasi oleh OJK, cocok untuk investor pemula. Nomor 3 yaitu praktis, yaitu investor bisa bertransaksi secara online kapanpun dan dimanapun. Dana bisa dicairkan dan kapanpun saja. Nomor 4 yaitu bebas pajak.
yaitu imbal hasil dan dana dari hasil penjualan unit yang diterima investor sudah bersih, tidak ada potong pajak. Tapi ada risiko investasi reksadana yang harus Anda pahami juga. Risiko yang harus dipahami saat berinvestasi di reksadana yaitu nomor 1, risiko menurunnya NAB. Ini kini terjadi apabila ada penurunan nilai unit penyertaan akibat perubahan kondisi pasar. Nomor 2, risiko one prestasi, yaitu terjadi apabila dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga yang menjadi objek investasi reksadana mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Nomor 3, yaitu risiko pembubaran, yaitu terjadi apabila NAB reksadana kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan dan diperintahkan OJK untuk dibubarkan. Terus bagaimana cara kita untuk membelinya? Membeli investasi reksadana, yaitu cara membeli reksadana dapat melalui manajer investasi atau melalui agen penjual reksadana, disingkat dengan APERD. Hasilkan sebanyak yang kamu bisa, hemat sebanyak yang kamu bisa, investasikan sebanyak yang kamu bisa, berikan sebanyak yang kamu bisa. Pengeluaran yang bijaksana adalah bagaimana dari investasi yang bijaksana. Dan tidak ada kata penambah untuk menggunakan. Mari berinvestasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.